Anda kembali bersama kami pemirsa dan di segmen ini kita akan mengulas secara teknikal rekomendasi seputar saham-saham yang menarik dan juga tentunya arah dari indeks harga saham gabungan. Tapi sebelumnya pemirsa kami ajak Anda menyimak beberapa agenda ekonomi global berikut ini. Dari China pemirsa ada penanaman modal asing atau FDI China di bulan Oktober, kemudian ada tingkat pengangguran Korea Selatan juga di bulan Oktober. Kemudian dari Amerika Serikat ada klaim pengangguran berkelanjutan dan juga ada indeks harga produsen atau IHP di bulan Oktober dan neraca peranggaran dari federal di bulan Oktober serta inventori minyak mentah Amerika Serikat. Kita bergeser pemirsa ke emiten di mana ada rapat umum pemegang saham dari Toba, kemudian juga rapat umum pemegang saham dari LEAD, RUPS juga dari AMMS, MFIN pembayaran saham bonus TBLA, DPS dividen tunai, juga Budi, Avia, X dividen tunai dari Mark, KUM dividen tunai dari ASA, SCMA, MPXL. Ada lumayan padat ya agenda emiten dari Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Kita update pemirsa dari Bursa Asia pembukaan. Hingga saat ini Nikkei Jepang terpantau naik 0,58%, serta Singapura turun 0,38%. Kospi Korea Selatan naik 0,6%, Hang Seng Hong Kong turun 0,99%. Dan pemirsa pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Angelo Michel, CEO dari Amta. Selamat pagi Pak Angelo. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih Pak Angelo untuk waktunya pada pagi hari ini. Kita langsung akan mengulas salah satu emiten yang kemarin juga menarik perhatian yaitu saham Adaro ya. Ada informasi dan juga mungkin bisa ditampilkan bahwa anak usaha Adaro atau AADI ini bersiap IPO dengan mengincar dana sekitar 4,59 triliun rupiah. Kita simak informasinya di mana ini juga menuai ragam komentar dari netizen melalui akun Instagram IDX_channel pemirsa, di mana Adaro andalan ini akan sudah masuk di tahap penawaran awal. Harga yang ditetapkan perseroan adalah sebesar 4.590 sampai dengan 5.900 per saham, sehingga berpotensi meraup dana segar 4,59 triliun rupiah. Ada komentar tujuan IPO-nya jelek banget, mau bayar utang tapi nggak punya duit jadi minta ke masyarakat. Kemudian ada komentar juga yang lainnya. Ini dari saham sukses ya, kasihan harga IPO-nya nggak ramah retail berarti ya. Iya, karena range-nya tadi 4.500-an hingga 5.900-an. Kita lihat mungkin ada komentar lanjutan. Pantas Adaro-nya naik lagi akan dapat uang segar katanya ya. Baik, Pak Angelo, bagaimana tanggapan Anda dengan saham harganya dulu ya, harga ADI ini 4.590 sampai dengan 5.900, kurang ramah memang untuk investor retail ya? Ya, memang agak mahal ya, tapi kalau bagus, ya kenapa enggak? Cuman mulai dari harga segitu aja yang menjadi kurang menarik. Jadi kurang menarik ya, dan saham yang akan ditawarkan ini hanya 10%, biasanya kan 15 sampai dengan 20%. Nah, bagaimana tanggapan Anda dengan porsi hanya 10%? Di bawah biasanya ya, jadi Mm-mm. ya publik nggak terlalu dapat banyak porsi yang cukup bagus ya. Oke, tapi kalau dilihat dari komentar salah satu netizen tadi yang menilai pantesan katanya saham Adaro belakangan naik lagi. Anda melihat ada korelasi yang erat mungkin biasanya memang buy momentum, dan bagaimana sih peluang teknikal di saham Adaro, Pak? Untuk sama Daronya sendiri malah terlihat dia cuman technical rebound saat ini. Malah ada penjualan di sekitar tanggal 4 dan tanggal kemarin dulu ya, cukup besar penjualannya. Untuk bergerak naik ke uptrend sih belum ada tanda-tanda. Yang ada masih hanya technical rebound. Hanya technical rebound. Hanya Ya, technical rebound jangka pendek. iya, jangka menengah juga masih turun karena di chart daily kelihatan ada penjualan cukup besar di tanggal 5 November. Cukup besar sekali penjualannya.
Ada penjualan yang cukup besar dan itu belum tertutupi begitu ya? Ya, belum ditembus, jadi Hmm. masih berhenti naik ya. Berapa besar penjualan kira-kira Pak? Bisa kelihatan saat ini datanya untuk penjualan di 5 November? Di 5 November itu volume sahamnya itu sekitar hampir 438 jutaan lembar. Dibanding rata-rata harian yang normal? Rata-rata harian itu kalau nilainya itu sekitar 312 miliar ya. Baik, oke. Lantas Anda akan melihat bahwa ini bukan hanya rebound sesaat kalau ternyata bisa menembus level-level tertentu atau dari segi teknikal itu menunjukkan pola yang bagaimana, Pak? Ya, dia harus tembus 4.300 karena itu berarti bahwa memang ada lembaran baru yang dibuka oleh saham ini, dia mulai membentuk arah baru. Tapi saat ini belum terjadi ya. Oke, level tertinggi 1 bulan terakhir ya di 4.300 harus terbreak dulu, baru ada lembaran baru, baru ada peluang lanjutan yang lebih menarik kalau mau masuk di saham Adaro ya. Ya, betul. Baik, jadi kalau saat ini masih di 3920, spekulatif saja atau jangan masuk dulu kalau menurut Pak Angelo? Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Ada peluang pelemahan lebih lanjut? Ada, jadi dia masih bisa berlanjut turun lagi ke level 3.800. Kalau tembus lagi, wah bisa lebih jauh lagi itu. Ada peluang turun ke 3.800. Jangan juga nangkap di 3.800 ya, ada peluang karena justru itu penentu bisa lebih lanjut atau naik gitu ya. Jadi Ya, cermati dulu kalau turun di 38, apakah turun lebih jauh atau tidak. Lebih baik aman masuk kalau dia break di 43. Memang masih agak jauh ya Pak ya? ya jauh. Masih agak jauh. Baik, kita tinggalkan saham Adaro, kita beralih ke indeks harga saham gabungan yang kalau dikatakan ini polanya sideways, oversold, menurut Anda seperti apa Pak? Bearish. Bearish, bearish ya. Sejak kapan bearishnya Pak? Sejak menyentuh 7.200-an ini? Kalau soal bearishnya sebetulnya sudah sejak bulan awal, sebentar, kalau kita lihat chart daily, dia mulai bearish itu semenjak pertengahan September. Mhm. Pertengahan September, kemudian ada rebound, tapi itu ternyata masih technical rebound. Dia berjualan lagi di tanggal 23 Oktober, sehingga penurunannya lebih lanjut ya. Di Ah, sini dia jualan lagi cukup besar. ada penurunan lebih lanjut Anda lihat ya, kemarin juga masih net foreign sell, kemudian dalam 1 minggu terakhir saja sudah 7 triliun di pasar reguler, dan secara year to date juga di pasar reguler ini sudah membukukan angka yang merah ya, 14 triliun rupiah net sell secara year to date pemirsa, meskipun di all marketnya masih net buy 30 triliun rupiah, tapi secara regulernya sudah minus ataupun sudah net sell 14 triliun rupiah. Jadi Anda melihat ini juga belum reda ya Pak Angelo? Belum, kemarin saja dia gagal ya, naik rebound hanya sebentar, level 7381 gagal dia tembus karena itu resisten dari selling pressure-nya. Jadi kita harus tunggulah sampai benar-benar rebound untuk uptrend. Boleh diulangi Pak untuk resisten dari selling pressure di level berapa? 7381. 7381, baru akan dikatakan ada lembaran atau peluang baru juga kalau sudah break di 7381 ya, break ke atas. Belum peluang bagus juga, Belum harus juga. tembus di 7.800. Nah, itu baru kita bisa yakin karena itu selling pressure terkuat tuh. 7.800 Pak Angelo. Iya, Wow, cukup jauh. cukup jauh gitu ya. Oke. Jadi Anda melihat ada peluang tahanan kuat untuk IHSG saat ini di level berapa? Saat ini masih di 7381 tadi. 7. Jadi itu berat ya untuk ditembus. Kalau Nah, berhasil ditembus masih ada tantangan lagi di 7.800. 7.800. Tapi kalau untuk supportnya? Supportnya kalau kita lihat chart daily itu bisa di 7.060 ya. 7.060 cukup jauh. Jadi kita masih 7.060. iya, betul 7.060. Wow, itu ada peluang ke 7.060 lagi begitu ya. Level-level di awal ya. Level-level di awal tahun ya, Pak ya? Ya, itu pun belum kuat supportnya. Oke. Mudah-mudahan aja ada demand baru supaya mendukung supportnya jadi lebih kuat. Baik, di tengah bearish IHSG secara teknikal menurut Pak Angelo, apa yang harus dilakukan oleh pelaku pasar khususnya yang retail begitu ya? Apalagi kan ini mau akhir tahun nih Pak.
Nanti kita bahas usai jeda rekomendasi saham pilihan secara teknikal. Pemirsa tetaplah di Market Pass.